Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Kita belajar bareng lagi yuk tentang pengkajian dan diagnosis keperawatan keluarga. Kita ke soalnya langsung. Yang pertama, saat kunjungan rumah ditemui anak berusia 1 tahun. Ibunya mengatakan anaknya sering batuk semenjak pindah ke rumah baru beberapa bulan yang lalu. Ibu mengatakan anaknya sudah dibawa ke puskesmas dan mendapat obat, namun batuknya berulang kembali setelah obat habis. Apakah komponen pengkajian yang perlu dilakukan pada kasus tersebut? Ada fungsi keluarga, sistem respirasi, pola komunikasi, karakteristik keluarga, dan lingkungan rumah. Di sini kata kuncinya itu dia batuk sejak pindah ke rumah baru, dan kalau obatnya habis dia akan berulang kembali batuknya. Berarti kemungkinan yang bermasalah itu adalah rumahnya, sehingga jawaban yang benar itu lingkungan rumah. Selanjutnya, saat kunjungan rumah didapatkan seorang perempuan berusia 39 tahun mengeluh akhir ini merasa makin lemas, kadang sulit tidur, berat badan turun, dan demam. Suami klien meninggal 3 bulan yang lalu karena batuk lama dan sulit disembuhkan. Hasil observasi didapatkan rumah terasa lembab, pencahayaan redup, jendela hanya ada di ruang tamu. Kinesis 110, nadi 60, nafas 30. Pekerjaan di sini udah jelas kalau dia itu ada turun berat badan, demam, kemudian suaminya meninggal karena batuk yang sulit disembuhkan, rumahnya lembab, pencahayaan redup, jendela hanya ruang tamu. Berarti dia ada masalah mengarah ke TBC. Berarti jawabannya ya C, ya, pemeriksaan sputum. Kemudian soal selanjutnya, saat kunjungan rumah didapatkan laki-laki berusia 43 tahun mengatakan pundaknya terasa berat dan dirasakan sejak klien banyak bekerja menggunakan komputer. Klien mengurangi keluhan dengan minum obat penghilang nyeri yang dijual bebas. Pemeriksaan tekanan darah 160/100, nadi 110. Pengkajian harus diperdalam. Kebiasaan bekerja di depan komputer, mengatasi penyakitnya, kebiasaan olahraga, berobat, dan kebiasaan makan. Di sini tensinya 160/100, berarti dia hipertensi. Tapi di sini kebiasaan klien itu minum obat penghilang nyeri yang dijual bebas. Berarti harus kita kaji adalah riwayat pengobatan kliennya, kenapa dia minum obat penghilang nyeri dan apa obat nyerinya, gitu ya. Selanjutnya, saat kunjungan rumah didapatkan data anak laki-laki berusia 12 tahun mengalami diare sudah 2 hari dan tampak lemas. Warga mengatakan BAB berwarna kuning, BAB cair, masih lebih dari 5 kali. Keluarga mengatakan anak tidak nafsu makan dan kalau minum sering dimuntahkan. Hasil pengkajian, turun kulit kembali sangat lambat, suhu 38, nadi 88. Klien belum dibawa ke pelayanan kesehatan. Kata kuncinya di sini adalah dia udah diare 2 hari. Udah seperharinya 5 kali diarenya. Kemudian turun kulitnya sangat lambat, suhunya udah demam 38. Berarti kemungkinan dia udah diare, udah dehidrasi berat, tapi keluarganya tidak dibawa ke kesehatan. Berarti yang bermasalah di keluarganya, harusnya cepat-cepat dong dibawa ke pelayanan kesehatan. Berarti jawabannya ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kunjungan rumah didapatkan data perempuan berusia 13 tahun diare sudah 4 hari. Klien mengatakan diare setelah jajan di kantin sekolah. BAB lebih dari 5 kali sehari. Pengkajian 110/90, suhu 37,8. Nadi 100. Keluarga mengatakan anaknya banyak jajan dan jarang makan di rumah, dan anggota keluarga lain juga sering diare. Klien belum dibawa ke pelayanan kesehatan. Apakah diagnosis perawatan tersebut? Di sini kata kuncinya, keluarga mengatakan anaknya itu banyak jajan di sekolah dan jarang makan. Berarti memang kebiasaan keluarganya itu kayak gitu. Dia sudah mengetahui adanya masalah dan sudah tahu penyebab masalahnya, tapi tidak dilakukan perbaikan. Berarti jawabannya manajemen kesehatan tidak efektif. Selanjutnya, saat kunjungan rumah didapatkan laki-laki berusia 45 tahun telah memulai pengobatan TBC paru sejak 1 bulan yang lalu. Hasil anamnesis, klien tidak minum obat sejak 4 hari karena merasa sudah sehat. Keluarga mengatakan nasihat keluarga untuk tetap minum obat diabaikan. Apakah diagnosis keperawatan tersebut? Kalau perilaku kesehatan cenderung beresiko, itu ada perilaku yang nggak bagus tapi belum ada terjadi masalah, sedangkan di sini udah ada masalah TB. Kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif, itu udah ada masalah tapi minat keluarga untuk berobat itu nggak ada. Berarti bukan ya, karena di sini keluarganya udah menasihati untuk minum obat. Kalau manajemen kesehatan tidak efektif, itu udah ada masalah. Keluarga itu tahu kalau itu bermasalah tapi tidak dilakukan pengobatan. Kebersihan jalan napas tidak efektif, ini bukan ya. Kemudian berarti jawabannya yang ketidakpatuhan ya, yang E.
Selanjutnya, saat kunjungan rumah ditemui seorang perempuan usia 36 tahun hasil anamnesis salah satu anggota keluarga menderita batuk lebih dari 3 minggu, batuk berdahak dan mengeluarkan hana. Berat badan terus menurun dan keluar keringat dingin pada malam hari. Keluarga beranggapan penyakit yang dialami adalah batuk biasa sehingga membeli obat bebas. Apakah diagnosis keperawan tersebut? Di sini udah ada masalah, tapi keluarganya di sini menganggap itu hal yang biasa. Keluarganya tidak menganggap ini berbahaya dan dia tidak melakukan pengobatan ke pelayanan kesehatan. Dia acuh tidak acuh, hanya membeli obat bebas aja. Berarti jawabannya yang ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan ya. Selanjutnya, saat kunjungan rumah, seorang perempuan berusia 50 tahun mengalami kesulitan berjalan, mengeluh kaki terasa kaku, nyeri pada kedua kaki bila digerakkan dengan skala nyeri 7 dari rentang 10 dan menggunakan tongkat sebagai alat bantu jalan. Nilai hasil pengkajian Bartel Index 80 atau ketergantungan sebagian. Klien mempunyai riwayat stroke 2 kali. Hasil pemeriksaan tensi 150/100, tensi 80, suhu 36, ER 30. Ini paling karena kesakitan ya. Apakah diagnosis keperawatan tersebut? Gangguan interaksi, gangguan mobilitasi, resiko jatuh, bisa nih resikonya tinggi ya, kerusakan mobilitas fisik. Nah, di sini dia indeks skala nyerinya 7 dari rentang 10, berarti dia nyeri sekali. Kemudian kerusakan mobilitas fisik dan lain sebagainya kemungkinan didasarkan dari nyeri. Berarti diagnosa utama yang kita ambil itu adalah gangguan nyeri. Soal terakhir, saat kunjungan rumah, perawat mendapatkan bahwa keluarga telah menyiapkan pengobatan non-farmakologi untuk klien. Keluarga klien mengatakan bahwa mereka ingin mengkonsumsi herbal untuk menurunkan tekanan darah klien. Apakah tindakan yang harus dilakukan perawat? Anjurkan keluarga untuk mengukur tekanan darah? Bukanlah ya. Beritahu keluarga efek pengobatan hipertensi dengan herbal bisa, asal kita benar-benar tahu efeknya berdasarkan evidence base. Izinkan keluarga menggunakan herbal apapun sesuai keyakinannya. Janganlah kita kan nakes ya. Anjurkan keluarga untuk mendiskusikan pengobatan herbal dengan dokter. Nah, ini baru benar. Kemudian yang beritahukan keluarga bahwa herbal tidak aman dan seharusnya tidak digunakan sama sekali. Jangan ya, karena kalau keperawatan keluarga, kalau kita langsung menolak secara 100% menolak, itu kita besoknya tidak akan diterima lagi oleh keluarga, sehingga kita menghindari hal itu. Berarti jawabannya yang D. Gitu ya teman-teman, semoga membantu semangat belajarnya. Terima kasih.